Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan isi makalah kami tentang model pembelajaran IPS di SD atau MI. Dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu dengan saya sendiri sebagai moderator dan pemateri keempat, Rukmini Sari, kemudian Roy Wirusnya sebagai pemateri ke pertama, Arima sebagai pemateri kedua, Muhammad Hadi sebagai pemateri ketiga, Hasbaiti sebagai pemateri kelima. Istilah model memiliki berbagai pengertian. Pertama, model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan dalam melakukan sesuatu atau kegiatan atau sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kedua, model juga diartikan sebagai barang atau benda sebagai tiruan, dan benda sesungguhnya seperti globe adalah model dari bumi, dari tempat manusia hidup. Dalam uraian, selanjutnya istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian. Yang pertama sebagai kerangka konseptual. Atas dasar pemikiran tersebut, yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang diorganisasikan sebagai sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Tertentu salah satu batasan tentang model pembelajaran adalah dengan memperhatikan batasan tersebut, dapat dikatakan bahwa model mengajar adalah merupakan sebuah perencanaan pengajaran yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses belajar mengajar. Sejalan dengan pendapat di atas, Arenda 2008 mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pada yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Dalam kaitannya pembelajaran IPS, model merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi perilaku peserta didik menuju perubahan yang lebih baik. Pengembangan berbagai ragam model pembelajaran IPS dimaksudkan untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuan untuk lebih baik mengenal peserta didik dan menciptakan lingkungan yang lebih bervariasi bagi kepentingan belajar peserta didik. Akan melanjutkan materi kami, yaitu model pembelajaran IPS mempunyai 4 ciri khas yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur pembelajaran pada umumnya. Keempat ciri tersebut adalah rasional teoretik, logis yang disusun oleh para pencipta atau para penggemanya. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Berdasarkan ciri-ciri di atas, model-model pembelajaran terbentuk melalui kombinasi dari berbagai komponen yang meliputi fokus. Fokus merupakan aspek sentral sebuah model. Fokus dari sebuah sistem merujuk pada kerangka acuan yang mendasari pengembangan. Sebuah model tujuannya mengajarkan dan aspek lingkungan pada dasarnya membentuk fokus dari model. Tujuan apa yang hendak dicapai adalah merupakan bagian dari model pada umumnya. Sintaks atau tahapan dari model mengandung uraian tentang model dalam tindakan. Sebagai contoh misalnya adalah kegiatan yang disusun berdasarkan tahap-tahapan yang jelas dari keseluruhan program yang melambangkan lingkungan pendidikan dari setiap model. Ini merupakan susuan dari keseluruhan program mengajar. Sistem sosial mengajar pada dasarnya adalah mengembangkan hubungan antara guru dengan peserta didik dalam suatu sistem. Oleh sebab itu, elemen ketiga dari model mengajar mengarah pada dua bagian, yaitu peranan guru dan peserta didik, khususnya hubungan hierarkis atau hubungan kewenangan serta norma-norma atau perilaku peserta didik yang dianggap baik. Dengan demikian, maka sistem sosial merupakan bagian penting dari setiap model mempelajari suatu ditentukan oleh jenis hubungan yang tersusun selama proses mengajar. Sistem pendukung. Aspek yang terpenting utama
dari suatu model adalah elemen pendukung yang tujuannya adalah memberi kemudahan kepada guru dan peserta didik bagi berhasilnya dengan bagi penerapan strategi mengajar. Sebagai contoh, penerapan model pembelajaran individu, untuk itu perlu sejumlah alat pandang dengan mesin-mesin mengajar. Teks yang disusun secara berprogram atau programmed text, atau materi yang disusun dengan pendekatan modular atau modular instruksional teks. Untuk menyalurkan kebutuhan pelajaran secara individual, selain keempat komponen tersebut, sebenarnya terdapat satu komponen yang seringkali terlupakan, yaitu komponen dampak instruksional dan dampak pengirim dari penerapan sebuah model pembelajaran. Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai langsung oleh peserta didik pada tujuan yang telah ditetapkan atau diharapkan. Adapun dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh proses belajar mengajar sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung dari guru instruksional teks. Untuk menyalurkan kebutuhan pelajaran secara individual, selain keempat komponen tersebut, sebenarnya terdapat satu komponen yang seringkali terlupakan, yaitu komponen dampak instruksional dan dampak pengirim dari penerapan sebuah model pembelajaran. Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai langsung oleh peserta didik pada tujuan yang telah ditetapkan atau diharapkan. Adapun dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh proses belajar mengajar sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung dari guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran IPS. Bagian ini secara fokus akan menyajikan bahasan tentang model pembelajaran IPS. Model pembelajaran IPS memiliki karakteristik tersendiri, yakni menekankan hubungan individu dengan orang lain atau masyarakat. Sehingga model dalam kategori ini lebih terfokus pada peningkatan kemampuan pendekatan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Secara produktif, model-model pembelajaran yang dimasukkan dalam kategori beberapa model pembelajaran IPS. Yang pertama, model pencapaian konsep, yang mana model ini sengaja dirancang untuk membantu para peserta didik mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai untuk mengorganisasikan dalam informasi, sehingga dapat memberi kemudahan bagi mereka untuk mempelajari konsep itu dengan cara yang lebih efektif. Dan yang kedua, yaitu model berpikir induktif atau inductive thinking, yang mana model ini bertujuan untuk mendorong para pelajar untuk menemukan dan mengorganisasikan informasi, menciptakan dalam suatu konsep, dan menjajaki berbagai cara yang dapat menjadikan para peserta didik lebih terampil dalam menyikapi dan mengorganisasikan informasi dalam melakukan penugasan hipotesis yang melukiskan hubungan antara data. Model ini telah dimanfaatkan secara meluas dalam berbagai bidang studi dalam kurikulum berbagai tingkatan pendidikan. Selanjutnya, model penelitian atau inquiry training, yang mana model ini didorong untuk melibatkan para pelajar dalam proses penalaran mengenai hubungan sebab akibat dan menjadikan mereka lebih fasih dan cermat dalam mengajukan pertanyaan ilmu sosial dan dalam program latihan yang berisikan materi yang berdimensi persosial dan sosial. Yang selanjutnya, model memorisasi atau memorization. Yang ini yang mana memorization. Yang ini yang mana model ini yaitu memorisasi adalah teknik yang digunakan untuk menghafalkan dan menganalisasi
atau mememorisasi sesuatu informasi, yaitu guru dapat menggunakan model memorisasi ini untuk membimbing penyampaian materi yang bertujuan agar para pelajar dapat dengan mudah menangkap informasi baru. Di samping itu, guru dapat mengajarkan sarana yang perlu dipilih untuk dapat digunakan oleh para pelajar dalam memperkuat proses belajar perorangan dan kelompok dalam mempelajari materi yang lain. Saya sebagai moderator akan melanjutkan materi tentang model pembelajaran IPS yang kelima, yaitu model investigasi kelompok atau group investigation. Model ini dikembangkan oleh Herbert A. Talent 1960 yang bertolak dari pandangan John Dewey 1917 bahwa keseluruhan di sekolah merupakan miniatur demokrasi yang di dalamnya peserta didik berpartisipasi dalam pengembangan sistem sosial. Melalui partisipasi itu, melalui secara bertahap, peserta didik diharapkan belajar bagaimana menerapkan metode ilmiah untuk kesempurnaan masyarakat manusia. Kemudian yang keenam yaitu model bermain peran atau role playing. Model ini dirancang oleh Fanny dan Hoege Saftel 1984 khusus untuk membantu para peserta didik mempelajari nilai-nilai sosial dan pencerminan dalam perilaku. Kemudian yang ketujuh yaitu model inquiry sosial. Model ini dikembangkan oleh Byron, Maciales, dan Cox 1966 atas dasar kerangka konseptual yang sama dengan model penelitian ilmiah yang diterapkan dalam bidang ilmu alamiah dan model penelitian sosial dalam bidang ilmu sosial. Dan hal penting yang perlu dicatat adalah agar guru dapat memilih model mana yang paling sesuai dan paling layak dipakai. Di samping para guru harus menguasai esensi tujuan mengenai secara utuh karakteristik dari setiap model belajar mengajar yang akan dipilih itu. Termaksud di dalamnya, guru harus komponen mendukung dari penerapan sebuah model pembelajaran. Harus didasari bahwa dalam proses belajar mengajar tidak ada satu model yang dapat diandalkan sebagai model yang serba atau manjur. Semua model akan menjadi manjur di tangan guru yang cermat dalam memilih model dan terampil menerapkan model tersebut. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria model pembelajaran IPS MI. Karakteristik peserta didik MI pada dasarnya dalam pembelajaran IPS didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik bukan hanya menjadi sasaran yang harus menerima materi IPS yang diajarkan, melainkan mereka harus diperlakukan sebagai subjek yang menjalani proses belajar IPS secara aktif. Berdasarkan uraian di atas, selain kriteria yang berlangsung secara umum dalam pemilihan model pembelajaran, terdapat beberapa kriteria model pembelajaran IPS di MI yang berdasarkan pada tujuan pembelajaran IPS pada jenjang MI dan karakteristik peserta didik MI. Di antaranya yaitu yang pertama, model yang diterapkan sedapat mungkin menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar seperti kenampakan alam, koperasi, kantor kepala desa, informasi kependudukan. Yang kedua, dalam penerapan model harus didampingi narasumber mengingat kondisi dan perkembangan mental peserta didik MI yang masih terbatas pada hal-hal bersifat konkret, berbeda dengan peserta didik pada jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, model yang akan diterapkan sedapat mungkin menjadikan peristiwa-peristiwa sosial yang menjadi fokus pembelajaran yang dikaitkan dengan materi IPS yang akan diajarkan. Dan yang keempat, model yang diterapkan idealnya sedapat mungkin mendorong peserta didik maupun mentalnya. Dan yang kelima, model yang diterapkan memungkinkan peserta didik menentukan konsep, prinsip, dan teknik interaksi dengan lingkungannya. Dan yang keenam, model yang diterapkan memiliki relevansi dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Dan yang terakhir, model yang diterapkan memberikan rasa aman dan senang kepada peserta didik hingga dapat belajar dengan betah dan dapat
merangsang berpikir kreatif. Baik, demikian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai model pembelajaran IPS di SD atau MI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.